Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok Norma pada sore hari ini akan mencoba untuk memberikan presentasi dan membaca hasil set diskusi kami. Dan kelompok kami terdiri atas 5 orang anggota. Yang pertama Edwin Dwi Septian, yang kedua Panji Yakuza, ketiga saya sendiri Ronald sebagai moderator, keempat Rizka Pratiwi, dan yang kelima teman kita Sylvia Angelita. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, untuk slide pertama akan saya bacakan sendiri. Fakta integritas, yaitu adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan fakta integritas itu sendiri sudah diatur melalui peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB dengan nomor 49 tahun 2011 tentang pedoman umum fakta integritas di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah atau lebih dikenal dengan Permenpan RB 49/2011. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Silakan, waktu bisa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang substansi dari fakta integritas dituangkan ke dalam dokumen fakta integritas. Pada ketentuan pasal 1 angka 1 Permen PAN RB 49/2011 diterangkan bahwa dokumen fakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Sedangkan fakta adalah bentuk perjanjian yang merupakan persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Secara garis besar, fakta integritas berisi 6. Yang pertama, ikut serta dalam upaya mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, tidak meminta atau menerima suap, gratifikasi, atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, bersikap jujur, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas. Yang keempat, menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, memberikan contoh pelaksanaan kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada bawahan. Keenam, menyampaikan penyimpangan integritas di instansi terkait dan menjaga kerahasiaan saksi. Pelaksanaan fakta integritas diwajibkan bagi para pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, para pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, dan diawali dengan penandatanganan dokumen fakta integritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Kak Rizka. Pada Kak Rizka, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan fakta integritas, antara lain yang pertama, memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel. Ketiga, mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Berdasarkan uraian tersebut, Fakta Integritas merupakan perjanjian yang dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang berfungsi untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaksanaan fakta integritas merupakan wujud pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Panji Yakuza. Lalu ada contoh fakta integritas dalam lingkungan kerja. Janji kinerja menuju wilayah ZI, WBK, dan WBBM dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan birokrasi bebas dari korupsi. Kementerian Hukum dan HAM akan menyelenggarakan kegiatan penandatanganan deklarasi janji kinerja tahun 2020 dan komitmen bersama perancangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani perancangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM untuk memotivasi setiap pegawai agar secara serentak kinerja untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diimplementasikan dalam proses kerja sehari-hari sepanjang tahun 2020 agar lebih efektif dan efisien yang lebih berprestasi dan bertanggung jawab menuju transformasi sumber daya manusia digital dan mewujudkan target capaian dari resolusi pemasyarakatan tahun 2020 untuk menjadi satuan kerja pemasyarakat berpredikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dari melayani WBBM. Terima kasih. Baiklah, untuk kesimpulannya dari kami kelompok moral yang membahas tentang fakta integritas bahwa diperlukan integritas serta loyalitas yang tinggi bagi setiap aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas yang merupakan wewenang yang diberikan oleh negara kepada petugas dalam melaksanakan SOP maupun tugas sesuai dengan fungsi pekerjaannya masing-masing. Demikian contoh juga kami ambil bagaimana Kementerian Hukum dan HAM mencoba untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Demikianlah hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami pada sore hari ini. Untuk lebih dan kurangnya kami atas nama kelompok moral mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.